Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita akan membuat program CRUD di CI dengan menggunakan Ajax jQuery. Ya, nah rujukan kita masih w3school.com ini, dimana di sini yang akan kita gunakan diantaranya adalah ini jQuery load. Ya, kemudian ada lagi yang kita menggunakan jQuery method ya. Nah, yang ini ya. Kemudian untuk database-nya masih menggunakan database BelajarDB seperti yang minggu lalu ya. Nah, di sini kita akan coba membuat CRUD untuk tabel prodi tersebut ya. Baiklah, kita mulai di kode di kode editornya ya. Di sini kita telah mempersiapkan sebuah project sama seperti yang minggu lalu ya. Jadi sini kita menyambung saja sebenarnya materi yang minggu lalu ya. Yang seperti ini prodi ya. Ini minggu lalu kita akan buat satu controller yang baru lagi untuk materi hari ini ya. Kita buat sebuah controller dengan nama, kita simpan jki prodi.php ya. Kita mulai dengan membuat controller ya, jki prodi. Kemudian di sini kita langsung aja meload sebuah view ya, view yang sama dengan nama controller kita, yaitu jki prodi. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini kita simpan, kita tutup dulu ya. Kita lanjutkan dengan membuat sebuah view jki prodi ini di folder view, klik kanan, lalu kita simpan dengan nama jki prodi.php ya. Ya, replace saja karena sudah ada ya. Dan struktur lengkapnya seperti biasa kita gunakan base ya, base untuk mencetak base URL kita ya, base URL ya. Nih konfigurasi ini tuh masih ingat ya, kita harus mengkonfigurasikan mendefinisikan base URL ini dengan mengauto-load helper URL ya. Ini dia ya. Oke. Selanjutnya kita includekan yaitu CSS yang kita gunakan. Sini foldernya CSS ya, W3, nama filenya W3 CSS ya. Ini dia filenya W3 CSS. Selanjutnya jQuery, karena kita akan menggunakan Ajax jQuery, kita aktifkan juga ya dengan menggunakan script. Lalu kita tambah atribut source, foldernya JS, jQuery.js ya. Nah, selanjutnya kita buat script untuk dokumen ready-nya di sini ya. Ready ya, situ dulu. Kemudian untuk isinya kita buat div dengan kelas W3 container. Kemudian di sini kita buat H3 ya, headernya dengan konten data prodi. Selanjutnya kita buat sebuah div dengan ID-nya data prodi. Nah, jadi ini adalah wadah ya, div ini, data prodi ini adalah wadah untuk di mana posisi kita mencetak data prodi tersebut ya. Nah, karena minggu lalu kita telah memiliki program yang menampilkan data prodi dalam bentuk tabel, kita copy saja. Kita arah ke view, folder view, lalu kita
ini prodi ya. Nah, jadi yang kita tampilkan yang ini saja nih ya. Nah, tabelnya saja. Kita Ctrl C, lalu kita buat sebuah ajak load untuk posisinya di sini ya, di wadah tersebut. Itu masih ingat ya tentang ajak load, mana kita rujuk lagi lah ke W3 schoolnya, kita ke ajak loadnya tadi ya. Nah, ini dia ajak loadnya. Jadi rumusnya cukup sederhana ya kan, selector load URL-nya di sini ya. Kita copy saja ini langsung, bisa Ctrl C, pindahkan di sini. Selektornya adalah data prodi ini ya. Kita buat tagar data prodi load, kemudian yang di load URL-nya adalah, masih ingat ya tentang URL DCI, dimulai dengan startup filenya index garing, kemudian nama kontrolernya yaitu jkprodi, lalu nama fungsinya. Nama fungsinya kita sebut data prodi saja. Nah, yang ini option tidak sah ya. Jadi kita belum membuat fungsi data prodi di sini ya. Kita harus membuat nih fungsinya. Oke, kita lanjutkan dengan membuat ini. Posisinya berarti di ini kita buat fungsi baru ya dengan nama public function data prodi. Ya. Nah, di sini kita mengambil saja, atau kita buat ulang saja, mengambil data semua prodi. Caranya kita siapkan SQL-nya. Perintahnya adalah select bintang from prodi, ordernya ya, order by ID prodi ya. Oke, selanjutnya query select tersebut kita kirim dengan menggunakan, kita tampung dulu hasil dari fungsinya, yaitu this db query ya sini. Oke, kemudian variabel query-nya adalah SQL ya. Selanjutnya kita pindahkan ke sebuah array dengan nama data dan indeksnya rows ya, lalu rs ya, result ya, result array kita pakai result array. Oke, selanjutnya baru kita buat load sebuah ini view ya, load file view-nya memang belum kita buat nanti, yaitu data prodi ya. Ini namanya data prodi, kita samakan aja dengan nama fungsinya. Lalu data yang dikirim ke dia adalah data gitu ya, array data ini. Oke, selanjutnya kita membuat ini data prodi ya. Data prodi yang tadi sudah kita copy kan dari, nah ini saya tutup dulu ya, dari ini ya, kita ngambil ini saja nih ya kan. Nah, oke, kita lanjutkan file baru, lalu kita simpan dengan nama data prodi.php ya. Kita pastikan aja, oh sorry salah, sudah berganti, kita ulang lagi ya. Ini kita copy, Ctrl C, pindahkan ke sini, paste ya, rapin aja ya, kita rapikan. Tab ya. Oke, sudah. Nah, ini kalau dijalankan ya hasilnya cuman top tabel ini saja ya. Coba kita jalankan ya. Kita jalankan fungsi data prodi ini, kita ke browser, kita buat URL baru, localhost CI3 dia, CI3 ya, crud index jkprodi ya, jkprodi, kemudian data prodi ya. Oh maaf, Apache saya belum aktif ya, kita aktifin dulu Apache-nya ya. Oke, sudah, kita ulangi lagi ya. Nah, ini hasilnya ya. Jadi nah, penampilan ini
ya, kita insertkan ke dalam Jeki Prodi tadi. Nah, ini wadahnya ya. Siapa yang melakukannya? Script ini yang melakukannya. Baik, sekarang kalau kita jalankan ini udah masuk dia ke sini ya. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat hasilnya, kita jalankan ini tuh. Nah, ya kan? Iya. Oh ya, kurang satu ya. Butonnya belum ya. Kita tambahkan butonnya dulu. Kita kembali ke editor. Oh iya, kita belum bikin buton di sini ya. Kita buat butonnya di bawah header nih ya. Kita klik buton. Butonnya new saja ya. Kemudian kita gunakan keyword kelas dari W3. W3 nya adalah buton ya. Kemudian kita warnai W3 green saja ya, green. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh ya. Oh, ini dempet, kita tambahkan paragraf saja ya. Ya, ini kita pindahkan untuk dia paste di sini ya. Simpan, kita refresh ya, itu ya. Nah, oh ya, ronnya belum ada, ini kita ronkan dulu. Kita tambah lagi satu keyword ron ya, W3 ron. Dah, kita lakukan ya. Oke, baik, selanjutnya ini udah bagus. Sekarang kita lakukan, kalau ini diklik, kita pengennya muncul form ya, jadi tidak merefresh ya, atau memanggil page yang baru lalu ini digantikan dengan page form tersebut. Seperti ini misalnya, kalau ini kita lihat, nah seperti ini. Kita ingin seperti ini ya. Kita akan buat sebuah window modal yang muncul ya. Jadi artinya ini munculnya di dalam sebuah window gitu ya, seolah-olah mengambang gitu. Nah, untuk itu kita gunakan format W3 CSS modal ya. Kita kalau rujuk lagi ke ini, ke W3 schoolnya, kita lihat perintah modalnya di W3 CSS ini di bagian modal ya, modal. Ini dia ya. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh ya. Kalau kita lihat ini contohnya ya, ini seperti ini ya. Jadi seolah jendelanya ada jendela gitu ya, tapi kita pengen ininya ada header dan footer lah ya. Ini sederhana sekali. Kita lihat contoh yang ada header dan footer. Nah, ini ya. Nah, kita langsung saja nih, kita copy, Ctrl C, kita ke editor kita. Nah, posisi modal kita letakkan paling bawah ya. Ini kita tandai lah sini, berarti modal form entry prodinya ya, entry data lah ya. Oke, selanjutnya ini end of modalnya ya. Oke, kita kopikan di sini, paste, dirapikan ya. Kita tambah tab 1 ya. Lalu kita rubah modalnya, judulnya ya. Judulnya berarti kita buat di sini adalah tambah data ya. Tambah data. Oke. Nah, kemudian untuk menyembunyikan modalnya ini kita tidak pakai JavaScript murni, tapi kita menggunakan jQuery ya. Masih ingat tentu pelajaran menghiddenkan objek atau elemen ya. Nah, jadi kita gunakan itu JIS ya. Jadi seperti ini, yang kita sembunyikan adalah tagar ID 01 nya ya, titik head perintahnya. Nah, perintah head ini kita kirim yang slow saja, jadi nggak terkejut gitu hilang, tapi slow, dia menghilang pelan-pelan gitu ya. Kemudian ini footernya kita ganti button lah di sini ya. Button menggunakan W3 button ya. Kemudian kita warnai buttonnya W3 black aja ya, black. Oke, buttonnya sini mungkin simpan lah ya, simpan. Oke, kita lihat programnya, kita simpan, kita ke sini. Oh ya,
aksinya belum ya, lupa. Ini belum ya. Jadi kalau ini diklik kita munculkan modal tadi. Berarti kita kembali ke jQuery-nya ya, di atasnya. Kita ke atas dulu sini. Kita buat oh ya, ini lupa. Ini harusnya posisinya di dalam fungsi ya. Kita buat fungsi satu lagi sini ya. Caranya gini. Function kurung lalu kurawa ya. Kemudian di tengah sini kita enter. Nah, posisi diletakkan sini ya. Ini maksudnya adalah ketika dokumen ini ready, ini langsung otomatis dijalankan, itu maksudnya ya. Nah, berikutnya baru kita buat event dari klik button ini ya. Ini belum kita kasih nama, kita kasih nama dulu ID btn apa ini, new aja ya, btn new ya. Ini dikasih ID agar kita dapat memicunya ya. Oke, di sini kita buat event handlernya tagar btn new ya. Kalau dia diklik, nah gitu ya. Oke, kalau dia diklik, kita mau ngapain? Kita show kan tadi ya, modal tadi ya, tagar ID 01 di modalnya, titik show gitu ya. Show dan munculnya slow. Nah, gitu. Udah, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Ingat kalau jQuery diperbaiki harus selalu di refresh. Ini kita klik, ya ini dia. Udah, cakep ya. Nah, selanjutnya apa? Ini tentu kita ubah menjadi form gitu ya, sehingga bisa di entry untuk data kode dan nama prodi. Oke, kita ke editornya. Posisinya di sini, berarti kita buat form baru ya. Sini form saja biasa, form, lalu formnya kita kasih nama biar nanti bisa diakses ya. Nah, ini form data saja namanya. Kemudian kita bikin satu paragraf, label ya, label di sini kode untuk kode prodinya ya, kode. Selanjutnya ini inputnya teks saja ya. Kemudian name-nya adalah id prodi, dan jangan lupa ini juga harus dibuat ID-nya juga ya, dengan nama yang sama dengan name-nya. Jadi kita bisa memicunya nanti ya. Selanjutnya kita format dia menggunakan keyword W3 input saja. Jadi sederhana saja nih ya. Ini ada dua, satu lagi untuk nama prodi ya. Ini berarti nama prodi. Oke, jangan lupa juga nih name-nya ya. Ini nm prodi ya. Nah, ini sesuai dengan name, ini sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel kita ya. Jadi ini kolom ini ya, ID prodi. Jadi dia penampung datanya. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu hasilnya. Kita simpan. Kita lihat dulu, kita reverse ulang, kita klik new. Nah, jadinya seperti ini ya. Iya. Cakep ya. Kemudian ini untuk kode ini tidak boleh diedit karena kan dia menjadi primary key ya. Primary key. Kalau kita lihat strukturnya di prodi ini, alter, nah dia primary key, kemudian auto increment. Auto increment ini artinya dia akan bertambah secara otomatis oleh sistem ya. Ya gitu. Jadi konsepnya tuh, jadi kalau saya tambahkan sebuah data baru sini, kita enter, nah dia otomatis begitu ya, 1 2 3 4. Ini by system atau increment tadi. Nah, oke, kita kembali ke editornya. Kita tambahkan atribut read only untuk membatasi itu. Ya, oke, kita lihat lagi, simpan ke browser, kita refresh, kita lihat. Ya, sudah tidak bisa. Jadi yang bisa diedit hanya nama prodinya saja ya. Nah, kemudian berikutnya adalah nih, kalau diklik ngapain? Berarti kalau diklik dia harus melakukan penyimpanan data ya. Oke, kita ke editor. Kita buat dulu event handler untuk button simpan ini, belum kita kasih nama. ID btn proses saja lah.
ya, atau save boleh, tapi nanti kalau seandainya penghapusan kan delete dia, jadi proses saja lebih cocok ya. Oke, kita buat scriptnya $tagar btn proses ya, titik kalau diklik ngapain, nah gitu ya, gitu diklik kita pengen dia melakukan ajak, nah jadi di sini gunanya ajak ya. Nah ya, ini lebih lengkap ya ajak metode ini. Jadi di sini ada URL, tipe data, ini akan saya jelaskan ya. Makanya yang pertama nih URL ini artinya modul yang akan dijalankan ya, yang akan dijalankan. Berarti ingat URL CI nya harus dimulai dari index.php garing baru nama controllernya ya, Jeki Prodi nama controllernya, kemudian baru nama metodenya. Nama metodenya kira-kira apa nih, kita bikin aja simpan ya, boleh begitu. Nah ini simpan berarti kan belum kita buat ya. Nah kita ke controller, kita buat dulu nih modul simpannya di sini ya, public function simpan ya. Nah nanti kerjanya ini tentu dia mengambil data yang dikirim dari form kan gitu ya. Nah kita simpan dulu, kita kembali lagi ke sininya. Yang kedua tipe ini adalah metode yang digunakan untuk submit formnya ya. Kita menggunakan post saja, post. Masih ingat ya, metode form itu ada dua, ada get dan post ya. Di sini kita menggunakan post. Yang berikutnya ini data tipe. Data tipe ini jadi modul simpan ini atau metode simpan ini ketika menyelesaikan eksekusinya dia harus mengembalikan lagi data proses dia berhasil atau tidak. Nah itu nanti yang kita akan buat ya. Nah tentu ini punya format. Nah kita akan gunakan format JSON ya. Nah masih ingat kan waktu itu saya bilang di awal-awal materi kita akan mempelajari tentang JSON juga ya. Iya. Nah JSON ini tidak sulit sebenarnya. JSON ini kan hanyalah sebuah variabel saja sebenarnya ya. Cuman formatnya berbeda. Variabel biasanya kita akan membuat sebuah variabel itu ya, variabelnya langsung sama dengan nilai ya. Tapi kalau di JSON ini adalah sebuah kumpulan variabel lah gitu. Tapi disebut dengan property value. Jadi berpasangan gitu ya. Apabila banyak propertinya ya kita pisahkan dengan tanda koma. Ada baiknya kita lihat rujukannya di W3 School. Ini maksudnya biar Anda memahami ya. Kita kembali ke menu utamanya, lalu kita pilih tentang JSON ya, learn JSON. Nah ini dia. Nih. Nah sederhananya kalau kita lihat di sini saja nih intronya. Nah inilah kira-kira. Jadi ini disebut property. Sebenarnya ini variabel ya. Property titik 2 lalu nilainya. Jadi disebut property value. Nah, kalau dia banyak properti, kita pisahkan dengan tanda koma, ya. Kemudian pembatasnya adalah kurawal ini, ya. Oke, kita kembali ke kode kita. Jadi di sini JSON data tipe ini adalah artinya data yang akan dikembalikan oleh modul simpan ini, ya. Jadi artinya di sini modul simpan ini apapun nanti dia harus mengembalikan dalam bentuk JSON gitu ya, formatnya dalam bentuk JSON gitu. Nah ya, nah selanjutnya yang berikut nih value data. Nah ini data yang akan disubmit ke simpan ya. Nah formatnya juga harus JSON nih, ini propertinya, ini nilainya ya. Nah, oke, saya akan buat tentu data yang kita ingin kirim adalah yang pertama adalah form dulu ya, data formnya ini, mana formnya. Nah ini ID Prodi dan NM Prodi ya. Nah kita harus ambil ini ya, form datanya kita ambil. Caranya gimana? Kita buat propertinya adalah samain aja ya, form data titik 2. Nah lalu nilainya apa? Nah, nilainya form itu sendiri ya, tagar itu ya, serialize ya. Nah, ini yang kita gunakan. Maksudnya apa nih serialize? Serialize ini sebenarnya merubah nilai-nilai di form itu dalam bentuk string dengan format
setiap variabelnya dan nilainya digabung dengan tanda dan, ya. Misal contohnya kalau form kita kan ada 2 variabel nih, ID prodi dan nama prodi. Nah, jadi dia akan dengan serialis ini akan jadi seperti ini formatnya. Dia string jadinya, ya. String berarti ini ID prodi yang pertama variabelnya. Lalu ada tanda sama dengan, kemudian misalnya nilainya apapun gitu. Lalu untuk nm prodinya ditambah dengan dan. Gitu jadinya dia, ya. Itu nm prodi sama dengan, ya. Nah, ini baru string apa gitu, misalnya prodi. Nah, prodi lah gitu, ya. Jadi ini tugas serialis itu begitu. Jadi digabungnya ini. Nah, selanjutnya kita ingin mengirim sebuah properti yang mengandung nilai apakah posisi sekarang sedang menambah data atau menghapus atau memperbaiki. Nah, gitu. Jadi kita ada buat sebuah properti lagi sini, ya mungkin proses lah namanya, ya. Jadi proses ini seolah-olah seperti saklar, ya, yang isinya bisa mengandung nambah data, hapus data, atau update data, ya. Misalnya begini, misalnya proses posisi sekarang sedang mau entry data, menambah data, berarti misal saja mungkin saklarnya berisi nilai new gitu, ya. Tapi kalau ditulis statis begini kan nggak bisa, karena dia pasti tetap itu terus. Jadi kita harus variabelkan lagi ini, ya. Kita variabelkan dengan nama sebuah p proses lah gitu. Jadi p proses ini nanti yang berubah-berubah tergantung tombol yang kita klik. Misal kita button new, kita klik button new tadi, ya. Nah, misalnya di sini, ya. Nah, di sini, nah, new yang kita tekan, maka p proses tadi akan kita isi nilai new, ya. Nah, kalau ini yang ditekan, maka p proses tadi akan berisi nilai edit misalnya gitu, ya. Nah, kalau ini dia delete. Nah, nanti ketika dikirim yang menerimanya yaitu metode simpan ini. Nah, metode simpan ini menangkap saklarnya itu tadi, ya. Dia memverifikasi dengan menggunakan perintah if. Ya, jadi kira-kira begini. If isinya adalah new, maka yang dieksekusi adalah perintah untuk insert data ke tabel prodi. Kira-kira gitu modelnya, ya. Paham, ya? Ya, semoga paham, insya Allah, ya. Nah, selanjutnya berarti kita harus ciptakan dulu variabel ini dalam bentuk global, ya. Global artinya dikenal di dalam semua fungsi-fungsi ini. Oke, kita di sini kita ciptakan variabel p prosesnya. Gunakan lab saja p proses gitu, dan isinya kita nulkan saja dulu, empty dia nul ini, ya, kosong. Nah, lalu kapan kita rubah dia menjadi menambah data? Di sini, ya, button new ditambah, button new kalau diklik gitu, ya, maka dia p prosesnya kita isi dengan nilai new, nah, gitu, ya. Nah, lalu ini kan dikirim ke sini. Nah, jadi ketika ajak memanggil program simpan ini, dia menangkap ini, mengambil 2 properti ini. Pertama ini diambilnya, yang kedua nanti ini diambilnya. Lalu dia menanyakan ini, apakah prosesnya new? Nah, kalau new, kita mengeksekusi insert data namanya, ya. Nah, kita sekarang putus di sini. Kita masuk ke metode simpan ini, ya. Gimana cara nangkap data ini? Ya, kita save dulu. Nah, yang pertama cara menangkapnya kita harus sediakan wadah. Wadah tentu variabel, ya. Penampung data pasti variabel, ya. Kita ciptakan sebuah variabel, ya, di PHP. Dan usahakan namanya sama saja dengan properti yang dikirim. Misalnya tadi kan kita ngirim form data sama proses, ya. Nah, kita bikin aja juga ini form data gitu. Form data sama dengan, nah, di sini cara menangkapnya di CI, ya. Cara mengambil data properti tersebut. Jis input tadi, ya, input kita gunakan metode apa, post kan, post buka kurung, lalu nama propertinya yang dikirim itu form data. Oke, kedua kita nangkap proses tadi, ya, proses, kemudian sama nih jis, ya, input post, nama propertinya adalah proses, ya. Nah, jangan bingung, ya, dengan posisi ini. Ini ingat, ini variabel di PHP-nya, ya. Nah, ada tanda $, gini, ya. Kalau ini adalah properti yang dikirim oleh si ajak tadi,
yang di sini, ya kan? Nah ini ya, jadi itu ya, tentu dia mengandung nilai, yang form data mengandung nilai seperti ini, yang proses mengandung data tadi dalam proses. Kalau kita tekan button new ini ya, button new, dia berarti mengandung nilai new ya. Nah untuk kasus edit dan delete nanti ya kita belum buat, nanti kan ada button new, nanti ada lagi satu lagi ya, button delete gitu kan. Nah kira-kira begitu. Oke, kita lanjutkan fungsi metode simpannya. Nah setelah diterimanya di sini, apalagi yang kita lakukan? Nah kita lakukan begini. Pertama, ingat form data ini kan bentuknya string ya, kita harus pisahkan lagi. Nah kalau kita lihat ini kembali lagi guys, nah dia jadi begini kan, string dia, kita kan harus pisahkan dia, ini satu pindah ke variabel sendiri kan, satu ini satu. Nah ya, nah caranya gimana? Caranya begini ya, kita lakukan fungsi parse str namanya ya. Jangan dibingungkan, ini nih fungsi memang sudah disediakan oleh PHP. Kedua adalah variabel yang ingin dipisahkan tadi ya. Ketiga, koma, penampung hasil proses dia. Nah, kita anggap saja sini data penampungnya. Jadi maksudnya apa ini? Format string tadi yang dipisahkan dengan tanda dan, nih tanda dan ya. Ya, tuh. Ini dengan parser str ini ya, dipisahkannya menjadi array. Arraynya masuk ke sini, diterima oleh data ya. Maka selanjutnya kita dapat memicunya, mengambilnya satu-satu gitu. Pertama kita id prodi dulu ya. Di prodi sama dengan berarti data, jadi array dia ya, id prodi. Oke. Atau gini, kalau bingung kita tandain dulu nih. Kita tandai dulu, kita print aja. Nah, jadi print r ini kan tugasnya apa? Tugasnya mencetak array ini ya. Nah, jadi array dengan indeksnya dan nilainya. Kita lihat hasilnya. Nah, kita coba data ini kita isi dengan string yang statis aja dulu ya. Ini aja nih, ini sudah saya buat, kita copy aja nih. Nah, ya. Copy, Ctrl C, kita pindahkan ke sini ya. Paste, kemudian ini titik koma jangan lupa ya. Ini kita tandain, nah, kan dari proses. Sedangkan ini kita bikin, anggap aja nilainya new saja gitu ya. Nah, jadi kita mau lihat dulu nih form data ini terpisahnya ya, jadi arraynya macam bagaimana gitu ya. Jadi ini bisa kita jalankan nih, kita simpan, kita jalankan manual di sini ya, klik aja simpan gitu ya. Nah jadinya begitu dia, jadi array, indeksnya id prodi gitu kan, berisi nilai 1, nm prodi berisi nilai prodi lah. Jadi hilang dannya gitu kan, yang string jadi array gitu ya. Paham ya, insyaallah. Oke, kita kembali ke editornya lagi, baru kita buat. Nah, yang nilai tadi kita pindahkan lagi, array tadi kita pindahkan ke sebuah variabel nih, id prodi, untuk menampung indeks id prodi ya. Satu lagi berarti nm prodi tadi ya, nm prodi untuk menampung $data nm prodi ya, sama prodi ya. Tuh, jangan bingung lagi ya, ini variabel, ingat ini adalah indeks array dari sebuah data ini ya, variabel. Oke ya, selanjutnya kita matikan. Nah, apa yang kita lakukan nih? Ini saya hapus dulu ya, nah, itu biarkan aja. Selanjutnya kita tanya nih prosesnya isinya apa, nah, kan gitu ya. Jadi tanyanya itu gunakan decision if gitu, if $process sama dengan new. Nah kalau new mau ngapain nih? Nah gitu ya, kita buat query insert. Nah kita bikin dulu variabel. Nah masih ingat ya perintah insert di SQL-nya, insert into prodi, langsung aja values-nya. Nah seperti saya katakan tadi, untuk id prodi-nya kita nolkan saja, karena kan dia auto increment, jadi nggak usah diganggu karena ini nambah data ya. Kalau diisi 0 maka otomatis sistem yang akan menambahkan 1 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini baru nm prodi ya. Nah ini untuk insert data ya. Selain insert data tentu ada apa lagi? Ada tadi kita pengen apa, delete nya. Nah kita buat lagi satu lagi sini,
ya enggak. Nah, ini untuk delete-nya ya. Delete mungkin kita pakai del atau delete aja ya. Oke, nah kalau delete query-nya apa? Nah, delete from ya. Delete from prodi. Tentu kalau delete harus pakai where ya. Jangan lupa, kalau nggak pakai where nanti semuanya hilang. Kuncinya ya, kunci yang kita gunakan kan primary key-nya adalah id prodi. ID prodi, lalu nilainya siapa? Nah, nilainya dari variabel id prodi itu. Ya, nilainya dari sini kan gitu. Kalau terjadi isi proses itu delete ya. Lanjutnya apalagi selain delete? Update lagi ya. Nah, itu update atau edit. Nah, edit. Nah, kalau edit gimana nih perintahnya? Ya, tentu update prodi. Kemudian ini set ya. Set nm prodi sama dengan nm prodi ya. Jangan lupa ini where-nya jangan lupa, karena kalau ada where-nya nanti semua nama prodi akan dirubah ya. Ini id prodi sama dengan $id prodi ya. Ingat di sini, oh ini maaf, ini nggak pakai string karena kan id prodi ini kan angka ya. Pak, kalau nm prodi dia pakai string ya karena dia kan varchar ya. Oke, nm prodi ini pakai string betul ya. id prodi ini enggak ya. Kalau kita lihat strukturnya tadi, id prodi kan dia integer ya, jadi angka dia. Kalau nm prodi kan varchar, paham ya? Oke, kembali ke editornya kita. Nah, ini kita ceritain nih kisahnya nih ya. Logiknya begini, jadi ketika ini menerima data seperti ini, lalu proses new parse str ini merubah menjadi array seperti ini, dipindahkan ke sini. Lalu proses ditanya, oh ternyata proses new, maka ciptakan ya, insert into prodi. Values-nya apa? Values-nya ya ini, nama prodi. Kok id prodi ini nggak dikirim ke sini? Ya, karena dia auto increment ya. Nah, oke, itu untuk new. Kalau seandainya prosesnya berisi delete gimana? Berarti delete nih, berarti ke sini dia, nggak masuk sini ya. Delete. Berarti kita siapkan query delete from prodi where id prodinya adalah ini. Ya, gitu. Diterapus dia. Yang kemudian kalau dia edit, maka prosesnya ini. Kira-kira gitu konsepnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal memberi informasi, mengeksekusi ini. Ya. Nah, eksekusi ini ya sama seperti ini. Ini ya, nah ini aja nih kita kopikan, boleh gitu ya. Nah, Ctrl C ya, kopikan sini paste. Nah ini eksekusinya akan menghasilkan true atau false di sini ya. Kalau perintahnya insert, delete, dan update atau angka jumlah positif ya, sebanyak jumlah yang diperbaiki. Misalnya kalau id prodi ketemu, berarti dia angkanya positif nih, positif 1 gitu. Jika itu delete ya, begitu juga insert gitu ya. Jadi kita bisa tanyakan apakah dia true kan gitu ya. Nah, itu dia. If ini keberhasilannya ya, apakah dia true? Kalau dia true kan berarti itu berhasil kan. Nah, kalau berhasil kita apa? Kita buat sebuah pesan informasi yang akan dikembalikan. Ingat tadi kan, ajak simpan ini dipanggil dari ajak ini ya. Nah, ini dia kan dipanggil. Ketika dia selesai proses kan dia harus memberi sebuah informasi. Informasinya tipenya adalah JSON. Ya kan? Nah, itu. Nanti informasi itu diterima oleh siapa? Diterima oleh Don. Nah, jadi di Don ini, sini kita harus ciptakan sebuah variabel lagi yang penampung dari yang dikirim oleh si metode simpan ini. Tentu formatnya kan JSON. Ya. Nah, jadi di sini nanti ya. Nah, itu ya, kita kasih alert lah perintah misalnya berhasil disimpan atau berhasil diproses gitu ya. Nah, oke, nanti kita format ini ya. Kita kembali dulu ke metode simpan ini ya. Nah, oke, setelah dia dieksekusi, nah kita harus ciptakan sebuah array. Nanti array itu kita rubah menjadi JSON ya. Kita ciptakan dulu misalnya info lah ya, info ya. Kemudian nih bentuknya array
Nah, array sorry bukan itu, maaf, array gini ya. Array propertinya sini mungkin apa nama propertinya bagusnya ya, hasil atau gimana gitu ya, atau ya hasil aja ya, hasil, kemudian nilainya true kalau dia berhasil ya, kemudian infonya, nah kok info, pesan aja ya, pesannya, nah, mungkin pesannya di string ya, data berhasil disimpan, gitu ya, berhasil disimpan ya. Oke, selanjutnya gimana kalau delete? Data berhasil delete, dihapus, gimana tuh caranya tuh ya. Oke, untuk sementara ini mungkin berhasil diproses saja lah, nah gitu aja ya. Nanti baru kita pikiri bagaimana caranya supaya sesuai dengan perintah di sini. Kalau nambah data berarti data berhasil ditambahkan misalnya gitu ya. Kalau dihapus berarti data berhasil dihapus ya. Nah, kemudian kita akan buat di sini lawannya dulu ya. Jadi false-nya dulu. False-nya dulu. Ya, gagalnya dulu kan. Nah, lalu pesannya data gagal. Nah, gagal diproses ya. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya nilai false dulu lah gitu. Nanti kalau dia berhasil baru dirubah true ya. Nah, gitu. Oke, kira-kira gitu. Kemudian, nah informasi ini harus kita format jadi JSON ya. Nah, fungsi untuk memformat dia array di PHP menjadi JSON yaitu cukup kita echo JSON encode saja ya. Lalu nama arraynya di sini. Arraynya apa tadi? Info. Kira gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih programnya sudah benar apa enggak. Kita anggap aja sekarang prosesnya new dan kita ingin menambahkan data ini ya. Nah, ya prodi lah gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Oke, kita simpan. Kita ke editor. Sebelumnya kita lihat data kita dulu. Lihat data dulu. Oh, maaf. Cat salah. Kita lihat datanya dulu sini. Oke, ini ada, atau kita kosongin dulu nih ya, prodi kita kosongin dulu, jadi kosong, data nggak ada. Oke, transit, yes, kita refresh, kosong ya. Nah, sekarang kita jalankan tuh metode simpan tadi di browser ya. Nih, kita jalankan. Nah, lihat tuh ya, jadinya bentuk JSON kan, hasil nih propertinya ya, ada dua properti hasil dan pesan, ini isinya true ya. Nah, sekarang kita lihat datanya, benar nggak? Ini kosong, kita refresh. Nah, masuk ya. Nah, itu maksudnya ya. Mudah-mudahan paham ya, dapat dipahami ini ya. Nah, sekarang kita mau uji apa lagi? Oke, kita mau uji, coba kita uji tambah datanya. Bukan, tambah data sudah tadi. Kita uji hapuslah ya. Ini kita bikin delete. Jadi prosesnya kita isi dengan nilai delete nanti ya. Kita buat variabelnya diubah menjadi delete ya. Nah, delete. Kemudian kebetulan ID prodinya 1 ya. Kita lihat di sini ID prodinya 1 ya. Nah, oke. Lalu kita eksekusi. Ya, kita jalankan ya. Kita simpan ini, kita jalankan lagi, refresh saja apa ya, tidak terjadi apa-apa ya, nanti berhasil diproses. Kalau kita lihat datanya, ini ada 1, kita refresh, nah 0 lagi ya, nambah gitu ya. Oke, cukuplah mungkin uji cobanya ya. Sekarang kita kembalikan dulu lagi ke asal nih, iya, nanti kalau nggak dikembalikan, nah dia tetap itu terus nanti ya, status datanya ya. Jadi udah paham ya, jadi form data ini nanti dikirim oleh
ajak ya. Ini form data dan proses ini ya. Oke, kita ke ajaknya. Ini dia. Nah, ketika metode simpan ini mengembalikan informasi ini, nah, ini yang dikembalikan oleh si metode simpan kan. Nah, itu ditampung oleh don ini di sini. Ya. Nah, kita akan tanyakan itu, apakah hasilnya true? Nah, gitu ya. Jadi konsepnya begitu di sini. Atau kita alert saja pesannya. Jadi kita alert saja nih pesan ini. Data berhasil diprosesnya ini nongol gitu ya. Nah, itu. Oke, kita coba ini aja. Alert data pesan. Nah, ingat ya kalau di Java kalau dia properti harus titik gitu ya. Tuh. Itu dia ya. Nah, kemudian jadi don ini gunanya adalah apabila prosesnya sudah selesai bekerja dia ya. Metode simpan ini selesai, maka don berarti don dia kembali ke sini ya. Kalau dia mengirim data diterima oleh variabel ini ya. Oke, kalau ini gagal, kalau terjadi kegagalan ya. Nah, kita boleh pesan aja sini misalnya kegagalan artinya gini, mungkin database dalam posisi tidak bisa melayani ya, database MySQL-nya sedang down gitu ya. Nah, ini bisa aja berarti ya, anggap aja sistem error gitu ya. Nah, kemudian yang always-nya nggak kita pakai. Kita buang saja always ini ya. Always ini artinya berhasil tidak berhasil dia akan always ya, selalu dipicu. Berarti always itu apapun yang kita isi di always tadi, maka kalau dia gagal atau mau berhasil dia nongol dulu gitu. Apapun yang diisi di situ akan dieksekusi dulu gitu ya. Baru kemudian down gitu atau fail kalau dia gagal ya. Jadi itu tidak kita pakai. Oke, sudah ini kita coba lakukan dari posisi view-nya ya. Kita simpan saja. Oke, kita jalankan ke browser. Nih. Oh, datanya masih kosong ya, karena memang tadi kita kosongkan ya. Kita klik new. Oh, nggak jalan. Oh my god, ada yang salah nih ya. Kita lihat lagi hasilnya. Kenapa dia salah? Oke. Proses sudah. New. Slow-nya nggak nongol di sini ya. Button new-nya nggak jalan di sini. Kita ulang lagi, kita belum refresh kali ya. Oke, kita klik. Oh, nggak jalan memang ya. New-nya di sini salahnya. Coba kita pakai alert aja, ada nggak hasilnya? Alert ya, alert p prosesnya. Kita lihat, kita jalankan, refresh ulang, lalu kita klik. Oh, nggak juga ya, ada yang salah nih. Button new, button proses sudah benar nggak button new-nya? btn new udah benar ya. Kalau dia diklik tadi jalan dia. Ada yang error sepertinya ya. Ini dollar function udah benar. Ini sudah benar di sini posisinya. Ini klik. Ya, ini proses p proses sudah benar. P proses. Kita alert saja. Ini kita tandain dulu ya. Kita tandain dulu. Kita alert saja biasa gitu. Halo ya. Kita simpan. Kita refresh. Oke. Oh, ini sepertinya menjalankan ini ya, data prodi ini tidak bisa dia. Artinya salahnya sudah di sini sehingga ini tidak ada. Ya, baiklah, kita lakukan begini saja. Kita isi data aja dulu satu sembarang gitu. Biar dia muncul. Ya, udah. Tuh. Sorry. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Oh, kan? Gak ada. Ya, berarti ini ada yang salah. Di mana ini salahnya? Data prodi sudah benar, new-nya sudah benar, ajak ini let proses 0 index.php jk prodi.
button new-nya di sini sepertinya ya, ada yang salah. Ini alert betul, ini proses, oh ini dia ya, sorry ya, jadi ada yang salah tanda komanya ya, dia pisah ya antara properti dengan properti yang lain di tanda komakan. Baik, kita kembalikan lagi ini ke asal, ini kita buang saja ya, ini kita hidupin lagi ya. Oke ya, kita ulang lagi, kita refresh. Nah, udah benar ya. Ini kalau kita klik new muncul, ini nggak bisa diisi, lalu kita tambah prodi baru ya. Kita lakukan simpan, data berhasil diproses ya. Nah, masalahnya nongol alert saja ya. Kita pengen informasi ini munculnya di modal juga nanti ya, muncul modal ini, lalu formnya ditutup, form ini ditutup, muncul modal pesan ini ya. Kemudian ini datanya juga belum refresh nih ya. Nah, kita pengen ya setelah ini tutup, ini juga refresh, datanya muncul di sini ya, apa yang kita tambahkan nih ya. Kalau sekarang kan enggak nih. Nah, kita refresh di sini manual, baru dia nongol ya. Nah, itu tugas kita. Oke, apa yang kita lakukan? Kita ke editornya. Jadi prosesnya di sini tuh ya. Nah, tadi yang pertama kita pengen pesannya jangan pakai alert. Kita pesannya tadi informasinya juga pakai modal. Berarti kita bikin modal satu lagi nih. Ya enggak? Bikin modal lagi seperti ini. Tapi lebih sederhana, nggak ada form, cuman teks doang informasi gitu ya. Ya, kita kopikan aja ini. Kita kopikan. Ya, sampai sini. Lalu kita pastekan, kita letakkan di bawah saja nih. Nah, ya di sini saja ini. Ini modal untuk informasi ya, informasi. Oke, kita paste di sini. Iya. Kemudian ingat ID-nya jangan sama ya, ID-nya harus kita rubah nih. Kan nggak boleh ID nama yang sama dua kali di dalam satu halaman yang sama ya, itu syaratnya. Kemudian nih informasinya kita ganti dengan nama informasi saja, informasi ya, informasi. Sudah, lalu ini jangan lupa dua tadi namanya kan. Selanjutnya form tidak ada, kita buang saja formnya, kita ganti, oh ya, kita ganti dengan wadah untuk mencetak informasi yang dikirim dari metode simpan tadi ya. Kita pakai ID saja, pakai ID aja. Itu namanya apa ini? Mungkin pesan ya. Nah, jadi di sini nanti teks tadi, informasi yang kita alert tadi kan, data berhasil diproses tadi, kita tulis di sini ya. Nah, kemudian kita pengen dia di center, di tengah, berarti kita harus ganti ini ya. Kita ganti, kita gunakan keyword class W3 display middle ya, display middle itu. Kemudian oh ya, ini jangan kontainer tapi harus display kontainer ya. Nah, masih ingat ya display kontainer nih pelajaran di W3 CSS nya. Kita rujuk lagi, kita lihat lagi biar lebih ingat lagi ya. Kita ke menu utama, lalu learn W3 CSS, di menu display sini. Nah, ini dia. Jadi kita pakai yang ini nih, middle ya. Jadi ini sebuah kotak, anggap aja tadi kan modal tadi, kita cetak informasinya di tengah gitu ya. Untuk judul tetap di sini di atas gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya oh ya, ini kecil, kita besarkan windownya, style weight-nya kira-kira cukup 120 px saja. Sudah. Oh, kemudian footer kita nggak pakai footer kan, nggak ada, ini kan cuma informasi saja ya. Sudah, kita lakukan simpan, lalu script Java kita dirubah ini ya. Ya, caranya gimana? Gini, pesannya tadi apa? Dolar tagar pesan ya, itu dia pesan, kemudian HTML. Jadi gitu dia, ke HTML, lalu teks yang dicetak adalah data titik pesan, itu dia ya. Kemudian setelah muncul pesannya baru
setelah ditulis pesannya baru kita tampilkan modalnya ya. Modalnya bernama tadi ID 002 ya. Kemudian kita gunakan perintah show dan kita pakai format slow ya. Lalu ini kita buang. Ini nggak perlu ya, cuman showing saja ya. Nah, selanjutnya untuk informasi dari oke, kita ke metodenya. Tadi kan ada ini untuk hasil ini untuk apa ya? Tadi kan kita pengen muncul pesannya, formnya tutup. Nah, gitu ya. Formnya tutup, lalu tabelnya di refresh agar data yang terbaru muncul ya. Nah, gitu. Jadi di sini, jadi kita tanyakan apakah data hasil, nah ya, hasil sama dengan true gitu ya, tapi boleh begitu aja ya, hasil true. Maka kita lakukan penutupan modal ID 01 ya. Jadi dolar tuh pagar ID 01. Nah, hide perintahnya ya, itu hide dan slow saja headnya ya. Ini kita tuh. Nah, kira-kira gitu. Kemudian refresh lagi tabelnya. Nah, refresh tabelnya perintah mana? Ya ini kita panggil ulang ya. Jadi ini kita jalankan. Ctrl C, kita letakkan di bawahnya. Paste di sini. Dan ini yang lama kita buang nih, tidak pakai. Ah, kira-kira gitu. Baik, kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Oke, kita tambah data new ya. Ini yang baru lagi. Kita simpan. Iya, oh my god, ini data hasil diproses tapi kekecilan ya, kurang besar ya. Oke, kita lihat, kita besarin sedikit jendelanya. Mana dia modalnya tadi? Display container sudah benar sih, ini W3 display style. Oh, weight-nya aturannya hack ya, salahnya ya. Nah, gitu dia. Wajar dia lebar ya. Nah, tingginya ya. Oke, kita ulang lagi ya. Refresh, tambah lagi. Nah, nih, lihat ya. Refresh ya, ini yang baru lagi gitu ya. Kita tambah lagi, jalan lagi. Masih tambah lagi. Nah, gitu ya. Kita simpan. Iya. Data berhasil diproses ya. Kalau kita tutup, dia masih tambah lagi. Ada 5 dia ya. Nah, oke. Paham ya? Nah, selanjutnya ini lagi. Kalau seandainya diedit gimana nih? Kalau diedit, oh masih segini, masih seperti ini, masih lama ya. Ini kita harus rubah dulu nih. Ya, ini harus kita rubah. Jangan link ya. Ini kan link nih. Minggu lalu kita kan ini buat ini pakai link. Ya, kita rubah dulu jadi button seperti ini. Ya, jadi tombol seperti ini. Oke, kita ke editornya. Posisi itu adanya di sini. Nah, ini kita rubah nih ya. Kita buat ini, kita rubah jadi button ya. Buat buton ya. Buton, kemudian kita kasih nama dia ID apa ini? Ini ID edit btn edit ya. Itu kasih namanya. Kita memberi namanya jangan pakai ID karena ini kan datanya bisa banyak kan. Jadi nanti kalau pakai ID di sini misalnya kita bikin ID gitu. Sorry. Kita buat begitu btn edit gitu. Otomatis kan nanti berkali-kali. Kalau 3 berarti ID-nya di double gitu. Enggak boleh ya. Jadi kita pakai kelas gitu. Ya, ingat syarat ID itu tidak boleh double, tidak boleh ada duanya. Jadi kita pakai kelas ini. Nah, kemudian harep kita ubah jadi atribut data ya. Dan ini bukan link tapi cuman data saja yang kita cetak, data dari si prodinya ya. Nah, itu saja nih kita cetak. Sudah itu baru jangan lupa nih pasangannya harus button juga ya. Oke, ini kita kecilin sedikit biar nampak satu barisnya. Iya. Oke, ini dia. Kita kopikan saja ini untuk yang di bawah. Ctrl C. Yang di bawah bisa kita buang ya, pastekan sini. Lalu kita ubah ini untuk edit, satu lagi delete ya, delete. Kemudian namanya jangan lupa tadi delete ya. Nah, delete. Kemudian ini enggak pakai, kita buang ya. Nah,
udah jadi button dia. Nah, kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, kita refresh, kita klik, dia sudah jadi button ya, nggak ancur lagi ya. Tadi link kalau kita klik kan merefresh dia ya, manggil. Nah, sekarang kita eventnya lagi, event dia klik ngapain? Ayo, hampir sama seperti di button new tadi ya. Nah, jadi hampir sama seperti itu ya. Ini kita copy saja berarti kan, kita rubah jadi C, kita kopikan sini. Lalu ini tadi kita kasih nama apa tadi? Edit ya. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini tentu prosesnya bukan new kan kalau edit. Berarti edit tadi ya. Sesuai dengan saklarnya sini. Kita lihat nih saklarnya edit. Nah, gitu ya. Oke ya, ini edit, button edit. Nah, kemudian proses edit lalu ya ini di 01 ditampilkan. Ya. Oke. Ini biar bersih kita hapus saja. Oke, ini juga biar nampak pendek prosesnya ya. Kita buang ya, jadi nampak pendek ya, kecil. Oke, apalagi selanjutnya kita uji saja programnya, kita jalankan ulang, kita refresh, kita lakukan ini. Nggak kejadian. Kenapa? Ada yang salah nih ya. Nah, ini jadi ini perlu tricky. Sebenarnya nggak salah programnya, sebenarnya nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat ini, kita lihat kode sumber programnya, view, klik kanan ya, di sini kita view page source-nya. Lihat, kita cari button edit ada nggak di HTML-nya? Nggak ada kan? Ya, kenapa? Karena kan konsepnya dua ini di-insert kan? Di-insert oleh script. Scriptnya yang mana? Scriptnya yang ini. Ini kan yang menginsertnya. Artinya apa? Artinya kan dia tidak didefinisikan. Jadi dia beda dengan kasus button ini, button new ini. Beda. Ini didefinisikan sehingga jQuery mengenalnya. Gitu. Nah, dalam hal button edit dan button delete, dia tidak ada di sini. Maka otomatis jQuery ketika berjalan dia tidak mengenalnya. Makanya kalau kita buat seperti ini dia tidak mengenal. Seperti ini. Dia tidak mengenal. Oh, ini sorry, dia kelas ya. Dia kelas. Kita perbaiki dulu salah kita. Ini dia kelas. Kelas nggak pakai tagar ya. Nah, itu. Ya, kita simpan. Kita ulang lagi lah ya. Biar nampak. Ini kita refresh. Nah, sudah kelas ya. Jadi kita refresh. Kita klik masih nggak jalan kan dia. Nah, jadi bukan itu kesalahannya. Ya. Jadi dia tidak mengenal ini jQuery. Karena waktu ini dibuat, ini kan di atas nih prosesnya. Lalu dia lihat di sini tidak ada. Ya. Nah, button edit dan button delete ditambahkan ketika program sedang berjalan. Artinya diproses di dalam memori. Di parsernya di dalam memori, gitu. Nah, bukan didefinisikan seperti btn new. Artinya apa? Artinya button edit dan button delete itu sifatnya belum ada saat ini. Dia ada yang akan datang. Nah, ini trikinya di sini. Jadi kita harus cari sebuah metode atau sebuah fungsi jQuery yang dapat menangkap elemen-elemen yang diciptakan yang akan datang. Artinya diciptakan on the fly. Yang diciptakan on the fly by script. Oleh script, maksudnya script sini JavaScript-nya gitu. Ya. Kita rujuk ke ini, kita rujuk ke jQuery-nya ya. Kita ke home, kita lihat perintahnya itu. Kita ke jQuery learn, yaitu posisinya di bagian event ya. Ini kita event. Nah, ini dia. Ini semua daftar-daftar event ya. Jadi kalau kita lihat namanya adalah on. Ya, on, ini dia on. Attach event handler to element memang. Kalau kita klik ya. Nah, di sini catatannya lihat ya. Ya, on method ini maksudnya adalah dia menangkap event handler yang sifatnya yang sedang ada, yang current itu yang didefinisikan. Kemudian yang elemen-elemen yang sifatnya di masa depan. Nah, jadi kita harus pakai on ini dulu gitu.
ya. Nah, gimana tuh? Rumusnya cukup begini nih. Nah, ya. Selektornya siapa? Ya, wadah yang akan menampung elemen-elemen yang di masa depan, ya. Nah, kemudian eventnya adalah event klik pasti ya. Kemudian child selector. Nah, ini disinilah button editnya kita letakkan, ya. Konsepnya gitu. Baik, kita kembali ke editornya ya. Kita gunakan ini ya. Oke. Jadi cara mendefinisikannya gimana? Kita menggunakan on dulu untuk selektor ini. Nah, kenapa harus ini? Karena ini adalah wadah yang akan ditulisi, wadah di mana tempat button edit dan button delete didefinisikan, ya, yang akan datang. Oke, kita ke sini. Di atas ini kita definisikannya. Oke, sama aja ya, pagar, lalu tagar, itu dia, lalu kita bikin on gitu ya, klik lalu selektor. Nah, selektornya baru button editnya gitu ya. Event kalau ini nggak perlu, kita buang ya. Nah, event di sini baru kita letakkan proses ini ya. Nah, jadi dua prosesnya jadi kita letakkan di dalamnya. Ctrl C, kita paste di sini. Sedangkan ini nggak pakai karena kan nggak berlaku dia, ya. Nah, itu. Oke, kita lihat hasilnya. Ctrl S, berjalan nggak dia? Kita kembali ke browser. Oke, kita edit. Nah, berjalan. Cuman statusnya lihat masih kosong. Harusnya ini diklik, ini muncul di sini ya. Ya, ID-nya juga. Nah, ini tugas kita berikutnya nih ya. Kemudian ini kok tambah data, sedangkan dia prosesnya edit. Nah, jadi ini harus berubah jadi edit data. Yo, yang pertama kita lakukan merubah ini dulu menjadi kata edit ya. Oke, kembali ke editornya. Yang pertama, kalau string tambah data tadi mau kita ubah, kita harus kasih nama dia. Di form berarti ya. Di sini dia H2. Kita kasih aja dia nama ID. Boleh kan? ID, lalu namanya mungkin judul aja. Judul. Lalu di JavaScript-nya di sini baru kita picu dia. Nah, di mana itu? Di button edit ya. Nah, di sini kita rubah $ tagar judul gitu, titik HTML, kita kasih namanya apa? Tambah data ya, tambah data. Itu dulu satu. Coba kita lihat hasilnya. Kita save. Kita lihat hasilnya, kita refresh. Ini kalau kita klik tab jadi tambah data. Ya, selanjutnya ini data kosong. Nah, gimana nih supaya data ini pindah ke sini? Ya enggak? Nah. Oke. Kita lanjutkan langkah selanjutnya. Berarti kita harus ngambil data. Ya. Nah, ngambil data kita gunakan ajak. Nah, ini lagi kita copy nih. Kita copy, kita letakkan di sini. Nah, kita paste di sini, ya. Jadi kita jalankan ajak. Nah, tugasnya metode apa nih? Misalnya anggap aja get data. Nah, get data ini dia ngirim data juga ya, propertinya apa? Misalnya anggap aja yang kita kirim tentu untuk pencarian data ya, kita ngambil data di prodi. Jadi key-nya adalah ID prodi. Di propertinya ID prodi. Kemudian data yang dikirim sama ya. Kita nangkapnya yang mana yang kita ambil? Kita ambil yang ini. Nah, ini kan ada kunci ID-nya di sini. Jadi kita ambil itu. Cara ngambilnya gimana? Ya, namanya dia siapa? BTN edit. Oke, kita tambahkan gitu. Ya, karena ini proses eventnya BTN edit, cukup pakai gist saja di sini boleh. Jadi dolar gitu. Gist saja gitu. Titik. Ya. Baru nama ininya, atributnya dia adalah apa tadi? Atributnya adalah data. Nah, gitu saja tuh cara ngambil nilainya. Ini tidak berlaku lagi ya. Ini kita buang dulu. Jadi nggak membingungkan. Nah, gitu dia. Jadi kita hanya ngirim satu properti yaitu ID prodi. Nanti di method get data ini kita menangkap ini. Sama seperti metode simpan nih. Ya, caranya sama. Oke. Kita masuk ke, kalau seandainya setelah diambil get datanya, prosesnya akan dikirim ke sini kan, datanya ya. Data apa tuh? Data prodi kan. Nah, jadi untuk menampilkan seanunya harusnya di sini ya, menampilkan formnya. Nah, sini ya.
Itu dia. Sebelum ini kita buang aja dulu. Ini enggak ada. Nggak membingungkan ya. Nah, gitu ya. Nah, sebelum diambil tentu kita pindahkan dulu isinya. Ya, gini caranya. Kita pindahkan dulu isinya. Tadi namanya siapa? ID Prodi ya. Ini ID Prodinya di form kita ya. Yang dibingungkan ya, di form ini. Ini dia nih. Ya, ini dia. Nah, yang ini yang kita ambil tuh. Ya. Oke. Lalu ini cara ngambilnya gimana? File saja gitu. Cara ngambilnya maksudnya nulisnya data titik ID Prodi. Satu lagi untuk NM Prodi kan. Oke, ini kita ubah NM Prodi ya. Nah gitu. Sudah, selanjutnya yang kita lakukan apa? Kita tampilkan formnya ya. Nah kemudian kita harus buat ini dong, metode ini, dimana tugas dia ini mengambil data ke Prodi lalu mengirimnya menjadi JSON ke sini ya kan. Oke, kita ke controllernya ya, di bawah saja nih kita buat public function get data. Oke, lalu tugasnya sama tadi seperti ini ya. Kita ambil proses ID Prodi-nya ya, copy sini, paste. Ini kita ganti juga namanya ID Prodi ya. Ini juga properti yang diambil adalah ID Prodi ya. Nah setelah diambil kita query ya, query-nya tentu select, hampir sama seperti ini, cuman pakai where nanti ID Prodi gitu ya. Ini aja nih kita ambil ya, sama ini. Nah, Ctrl C, kita pastekan di sini. Udah, ini kita rubah, jangan order tapi where ya kan. Where ID Prodi sama dengan $ID Prodi kan gitu ya. Nah lalu dikirim eksekusinya. Lalu selanjutnya ini array. Nah ini enggak, ini langsung aja gitu. Nah karena kita nggak ngirim ke view ya. Nah lanjutnya kita JSON kan saja nih, echo ya, kita cetak JSON dalam bentuk JSON, echo $row terus array yang pertama, array 0 ya, gitu setnya ya. Kalau bingung dengan kerja ini, kita coba aja nih, ini isinya ID Prodi nomor 2 gitu. Sorry ini dempet ya. Nah kita jalankan manual nih get datanya. Yap, kita Ctrl C, kita ke browser ya, kita jalankan sini. Nah nah itu dia jadinya JSON-nya ya, nomor 2, ID Prodi-nya 2, and Prodi-nya nih ya kan. Oke, kita kembali lagi ya nih. Oke, ini kita kembalikan ke asal nih. Oke, jadi ini dipanggil dari sini, kita jalankan programnya ya. Oke, kita simpan, kita ke browser, ini dia, kita refresh, coba kita klik yang nih nomor 3. Nah jadi gitu ya, ini nggak bisa diedit yang atas karena dia menjadi kunci pencarian ya. Nah ini yang bisa diedit. Nah gitu. Nah sekarang kalau kita simpan, kliknya jalan nggak? Ya jalan, lihat. Nah data proses, coba kita lihat hasilnya tuh ya kan, itu dia ya. Nah ini lagi kita coba ini. Nah ini yang baru lagi, kita buang aja ini yang saja, kita save. Nah tuh berubah langsung dia ya, cepat gitu ya. Nah selanjutnya yang terakhir, menghapus. Nah jadi kasusnya ini berarti kan harus sama seperti ini. Delete, dia menampilkan form nongol dulu, baru proses ini hapus, dan ini menjadi hapus gitu ya. Nah kan sederhana tuh. Oke, kita kembali bikin eventnya dulu. Nah berarti ini ya, kita copy saja nih, hampir sama kan. Nah jadi memang program ini main copy-copy kalau sudah siap satu ya. Kita pastekan ini untuk apa, untuk delete tadi ya nama ininya. Kita lihat lagi, jangan sampai salah nih, delete ya, nama butonnya delete, betul. Jadi kalau delete maka ini berubah jadi hapus ya enggak. Kemudian ini sama, ini get data yang dikirim, diambil di Prodi, lalu ini dipindahkan, munculkan.
Nah, kemudian prosesnya tentu jadi apa tadi, proses saklarnya sini apa untuk delete, delete gitu ya. Oke, ini delete. Udah, kita simpan, lakukan jalan nih, kita proses ini, di refresh. Kita mana ya, nomor 1 ini kita delete. Nah, hapus data. Oh, ini harusnya jangan simpan ya. Masa hapus data ini simpan ya. Oke, kita coba aja, nanti kita ganti nih ya. Kita klik, nah hilang datanya ya. Oke, kita rubah tombolnya tadi, jangan sampai simpan. Kalau menghapus masa simpan ya, harusnya delete. Tombolnya di mana tadi, di form ya. Nah ini, berarti kan nama button proses, HTML-nya kita rubah. Ini sudah ada nama dia ya. Yuk kita ke sini. Prosesnya di mana itu? Di delete nih, button delete. Nah, di sini aja ya. Ini sama ya. Dollar tagar butonnya titik HTML ya kalau untuk mengganti ini ya. Butonnya menjadi hapus ya. Nah, titik koma jangan lupa. Sudah, kita klik, kita lihat, refresh ulang, kita hapus yang bawah aja ya, delete. Iya, perintahnya hapus. Lakukan. Iya, datanya hilang. Sudah ya, mantap ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya, dan insya Allah Anda memahaminya ya, dan sering diulang-ulang aja dan disertai dengan praktek ya, diikuti aja, insya Allah Anda bisa ya. Seperti saya ingatkan lagi, ini bahasa pemrograman, tidak harus dihafal, dilakukan saja terus gitu, try, insya Allah Anda jadi tahu gitu ya, dan memahami prosesnya. Baiklah, saya rasa cukup untuk materinya ya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.